Hari ini saya memberi tema, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena kelahiran Tuhan Yesus itu adalah mujizat. Kelahiran Tuhan Yesus di luar pikiran manusia. Kalau pakai pikiran, pasti nggak percaya. Tapi Yesus lahir oleh kuasa Roh Kudus kepada Maria. Dan dia anak Allah yang kudus, juru selamat dunia. Hari ini saya memberikan ayat Lukas 1 ayat 34 sampai kepada ayat 38. Sama-sama kita baca dengan suara yang kuat. 1, 2, iya. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara yang saya kasihi, Maria bertanya ayat 34 kepada malaikat Gabriel. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Karena saat itu dia baru bertunangan. Belum menikah. Belum menjadi suami. Artinya dia belum disentuh oleh Yusuf. Tetapi Maria punya hati yang lembut, hati yang baik. Hati yang rendah hati yang berkata, aku ini hambamu dan jadilah padaku sesuai dengan kehendakmu. Itu doa Bapa kami. Jadilah kehendakmu bukan kehendakku. Sesungguhnya Maria kalau ditanya pasti bukan kehendak dia itu. Mana ada kehendak dia yang mau dia mengandung tanpa suami. Tetapi kehendak Tuhan oleh kuasa Roh Kudus, dia mendapat kasih karunia untuk melahirkan Yesus, juru selamat dunia. Dan Yusuf tunangannya itu mau bertanggung jawab sampai kepada kelahiran Yesus baru disentuhnya Maria. Artinya kelahiran daripada Maria, kelahiran daripada Yesus adalah kudus dan disebut dia anak Allah. Saudara, dalam Lukas 1 juga ada mujizat. Pada ayat yang ke-18 ada pasangan imam namanya Zakaria, istrinya Elisabet yang sudah tua, mandul. Elisabet mandul. Tidak mungkin punya keturunan. Usia mereka sudah tua. Pada Lukas 1 ayat yang ke-18. Mari sama kita baca. Hampir sama perkataan daripada Maria dan perkataan daripada Zakaria. Lukas 1:18 sama-sama kita baca. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Saudara, Zakaria ketika diberitahukan malaikat Gabriel bahwa istrinya Elisabet akan mengandung dan akan melahirkan. Saudara, Zakaria sebagai imam yang bertugas pada waktu itu sempat tidak percaya. Ketidakpercayaannya itu berakibat dia bisu. Bisu sampai Yohanes lahir. Nah saudara, jadi Elisabet dengan Maria ini adalah sanak saudara, sepupu. Mereka itu bersaudara. Dan duluan lahir itu adalah Yohanes 6 bulan. Jadi beda antara Yohanes dengan Yesus 6 bulan. Yohanes lebih duluan lahir dari Elisabet.
Dan cerita ini adalah di luar pikiran juga. Di luar nalar. Bisa saya katakan seperti mustahil. Zakaria berkata ayat 18 tadi, bagaimana bisa? Bagaimana bisa? Istriku sudah tua, istriku mandul. Demikian juga Maria berkata, bagaimana bisa hal itu terjadi? Karena dia baru tunangan, belum menikah. Saudara, perhatikan. Sering sekali kita membatasi kuasa Tuhan dalam hidup kita. Sering sekali kita berkata, bagaimana bisa aku sukses? Bagaimana bisa aku punya keturunan? Bagaimana bisa usahaku ini berhasil? Jangan batasi Tuhan dengan pikiranmu. Tuhan itu di luar batas-batasmu. Jangan penjarakan Tuhan dengan pikiranmu. Saya tahu saudara yang datang di Natal ini punya kesulitan, punya persoalan, punya kesusahan dalam hidupmu. Tapi puji Tuhan hari ini saudara datang. Saudara mendengar berita yang sangat baik. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sama-sama katakan 1, 2 ya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang di balkon, yang di belakang suaranya masih belum kedengaran. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. 1, 2, 3. Bilang sebelahnya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tanya dia, apa masalahmu? Yang di sebelah itu masalahnya berat, sulit, sukar. Sehingga sepertinya badannya membungkuk. Nggak mampu melihat lagi ke depan karena begitu berat tantangan. Tapi saya katakan hari ini, tegakkanlah kepalamu. Pandanglah, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Markus 9 ayat 23. Bagi orang percaya tidak ada yang tidak mungkin. Katakan sama-sama yang punya suara. 1, 2 ya. Bagi orang percaya tidak ada yang tidak mungkin. Amin. Bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Bukan hanya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Sehingga saya berdoa 2025. Jangan hidup dengan pikiranmu saja. Hiduplah dengan cara Tuhan. Tuhan masih punya cara. Bilang sebelahnya, Tuhan masih punya cara. Mana tahu dia bilang, aduh caraku udah habis. Caraku untuk mendapatkan jodoh udah habis. Semua kado Natal pun udah kusiapkan tapi gak dapat-dapat. Waduh, aku sudah online, caraku begini supaya bisa usahaku. Tapi kayaknya uang kami terus menungkit dan terus masuk ke dasar laut. Udah berbagai cara kau buat. Tapi saya mau katakan Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Diberkatilah yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang menaruh pengharapan kepada Tuhan. Apapun usahamu 2025, kalau engkau bersama dengan Tuhan, maka 1 Korintus 2 ayat 9 akan terjadi bagimu. 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah kau lihat dengan mata, apa yang tidak pernah kau dengar, apa yang tidak pernah kau pikirkan, apa yang tidak pernah timbul di hatimu, diberikan Allah kepadamu. Diberikan Tuhan kepadamu. Oleh karena itu saya katakan sama saudara, bagianmu apa? Percaya kuasa Tuhan. Ibrani 13 ayat 8. Allah tidak berubah. Dulu dia melakukan mujizat. Sekarang melakukan mujizat. Di masa yang akan datang dia melakukan mujizat. Tuhan tidak berubah. Tuhan tidak berubah. Tuhan kita tetap sama. Saudara, bagaimana Nabi Elia berdoa supaya hujan turun. Dalam kitab Yakobus 5 dikatakan bagaimana dia berdoa bersungguh-sungguh. Doanya bersungguh-sungguh. Sehingga hujan tidak turun 3,5 tahun. Dia berdoa lagi bersungguh-sungguh. Sehingga hujan turun 3,5 tahun. Saudara, kita sama dengan Nabi Elia. Yang membedakan kita adalah kita ada yang berdoa beriman. Ada yang berdoa setengah hati, ada yang berdoa bersungguh-sungguh, ada berdoa tapi nggak percaya doanya dijawab.
Itu yang sedih. Engkau meminta tapi nggak percaya. Ketidakpercayaanmu itulah membatalkan kuasa Tuhan. Apa yang kau minta, percayailah. Apa yang kau minta dalam nama Tuhan Yesus, percayailah. Kelahiran Tuhan Yesus adalah mujizat. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Maria mengandung Yesus dari Roh Kudus. Maka Yesus adalah anak Allah yang kudus. Orang mungkin berpikir bagaimana bisa manusia menjadi Tuhan. Salah, Tuhannya jadi manusia. Betul, manusia tidak bisa jadi Tuhan. Tapi Tuhan bisa jadi apapun. Karena dia Tuhan. Karena ada orang yang menolak bahwa Tuhan jadi manusia. Itu kan bagian dari hak Tuhan. Kita nggak bisa batasi. Saya berdoa setiap saudara semua yang datang di Natal ini. Selalulah engkau beriman bagi Allah. Tidak ada yang mustahil. Apapun yang kau doakan dengan iman kau berkata, terjadilah padaku. Apakah arti amin? Arti amin artinya adalah jadilah doaku itu padaku, itu amin. Jadi kalau engkau selalu berdoa amin artinya jadilah doaku itu amin. Maka kalau saudara dengar khotbah, keluargamu akan diselamatkan, saudara bilang amin. Maka itu artinya selamatlah keluargaku. Jadi kalau saudara bilang amin, itu udah kuasa. Oleh karena itu saya berdoa setiap saudara yang datang. Semangatlah di Natal ini. Aku tahu saudara ada yang memasuki Natal dengan kesedihan. Dengan kesusahan. Persoalan keluarga. Bahkan tadi siang kami menghibur adik kami sendiri. Sepupu saya. 2 minggu lalu suaminya meninggal mendadak. Sangat sedih. Suaminya sehat, baik. Main golf. Pulang dari main golf. Di Royal Sumatera. Di mobil dia meninggal dunia. Sedih. Makanya Natal tidak bicara hanya sukacita. Natal tidak hanya bicara kesukaan besar. Tapi Natal bicara penderitaan besar. Tahukah saudara bagaimana Yusuf dan Maria dari Nazaret. Mereka untuk sampai ke tempat ke Bethlehem itu. Mereka berhari-hari. Harusnya itu sampainya cepat. Tapi karena lagi hamil. Udah mau lahiran. Tahulah kalau orang hamil. Pasti kan berat itu. Saya masih lihat istri saya kalau hamil. Jalannya bengkok-bengkok begini gitu. Gue bilang lurus lah Ma. Susah dia bilang. Gak ada yang hamil itu jalannya tegak gini terus. Gak ada. Hebat lah itu tentara dari mana. Pasti semua juga orang yang hamil itu berat. Apalagi 9 bulan. Itu udah bengkok-bengkok itu jalannya. Aduh. Yang pernah hamil, yang gak pernah hamil gak tahu ya apa yang kubicarakan ini. Yang pernah hamil pasti merasakan apa yang saya katakan ini. Berat sekali itu. Berat sekali. Artinya bahwa Natal itu juga bicara penderitaan. Toko pintu sudah penuh. Toko pintu sudah penuh. Toko pintu sudah penuh artinya apa? Tidak ada tempat bagimu. Maka Yesus lahir di palungan. Apa arti palungan? Tempat makan ternak. Yesus lahir diletakkan dia di tempat makan ternak. Karena gak ada tempat itu. Maka dia lahir dan diletakkan, dibungkus dengan kain lampin. Bayi mungil di atas tempat makan ternak. Apa arti Bethlehem? Bethlehem artinya adalah rumah roti. Yesus adalah roti kehidupan. Maka tema yang diambil oleh PGI, KWI, marilah kita pergi ke Bethlehem. Itu artinya marilah kita pergi ke Tuhan Yesus. Marilah kita pergi berjumpa dengan Tuhan Yesus.
Maka saya berdoa, saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus malam ini. Apapun keadaanmu, apapun kesusahanmu, Natal adalah perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Semangatlah engkau di Natal ini. Karena hanya Tuhan Yesus yang tahu kesusahanmu. Pasanganmu belum tentu tahu penderitaanmu. Pasanganmu belum tentu tahu arti air matamu. Hanya Yesus yang tahu apa arti air matamu. Dia mengerti bahasa air matamu. Pasanganmu belum tentu. Ada suami istrinya udah nangis, dia masih bisa ketawa-ketawa. Ada yang seperti itu. Saya hanya katakan, datanglah ke Tuhan Yesus. Berjumpalah dengan juru selamat dunia. Dia tidak disebut guru selamat, tapi disebut juru selamat. Apa arti guru? Guru teori. Juru artinya dia adalah jalan keselamatan itu. Guru masak, kan ada guru masak. Begini kalau masak, teori kan di kelas. Begini guru masak. Taruh bumbu, ajinomoto, taruh ini, roiko, entah apalah, tambah cabai, tambah ini. Itu kan guru itu. Tapi dia bukan juru masak. Mana lebih hebat, guru masak atau juru masak? Juru masak. Juru selamat. Kristus, juru selamat. Dia datang dari sorga, turun ke dunia, membawa saudara dan saya ke sorga. Berapa banyak yang percaya dalam Tuhan Yesus, kita dibawa ke sorga. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang percaya pada Tuhan Yesus, kalau ditanya orang engkau meninggal dunia, jawabnya kemana? Bilang sebelahnya, sampai jumpa di sorga. Sebelahmu bilang, aku belum yakin aku ke sorga. Kenapa? Beratan dosa. Kenapa? Beratan hutang. Ke sorga bukan karena kekuatan kita. Ke sorga bukan karena usaha kita. Ke sorga karena iman. Percaya kepada kayu salib. Bahwa Yesus telah mati dan bangkit pada hari ketiga. Tetapi orang yang percaya kepada Yesus, hidupnya harus mengalami perubahan. Gak bisa saya bilang saya percaya Yesus tapi saya mencuri terus. Saya percaya Yesus tapi bohong terus. Saya percaya Yesus tapi saya berzina terus. No. Gak mungkin. Orang yang ikut Yesus bohong aja gelisah. Orang yang ikut Yesus mencuri pasti tidak mau. Berbohong pasti tidak mau. Kalaupun saudara pernah terpaksa berbohong, pasti gelisah hatimu. Karena engkau anak Tuhan Yesus. Saudara, bagaimanakah kita memperoleh mujizat Tuhan? Dengan yang pertama adalah kita percaya Tuhan punya cara. Tuhan punya cara. Saya selalu dalam menjalani hidup ini kadang-kadang mentok, buntu. Siapa yang pernah kayak saya menghadapi masalah hidup mentok, buntu. Sepertinya gak mungkin lagi ada jalan keluar. Lihat sebelah sini gak ada pertolongan, lihat sebelah sini gak ada pertolongan. Saya sekarang ini jabatannya Ketua Yayasan Bethel Sumatera Utara. Memimpin Yayasan Bethel dengan dana yang sangat bisa saya katakan minus. Tapi saya harus memimpin, kami harus tim yayasan yang saya pimpin harus membangun sekolah, sarana prasarana, pagar. Ketika saya dipercayakan dan didoakan, di hati saya tugas yang berat. Tapi selalu ada di hatiku, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan sekarang saya lihat proses pembangunan berlanjut terus. Teman-teman yayasan bertanya, bagaimana bisa? Saya pun berkata, saya pun gak tahu. Tuhan yang menyediakan. Pembangunan gedung gereja ini pun kalau ditanya, banyak orang salah sangka. Mereka berpikir ini sumbangan dari Korea,
sumbangan dari luar negeri karena ada teman-teman luar negeri. No. Adapun mereka berikan sangat-sangat sukarela sekedar untuk ada partisipasi. Tapi saya selalu ketika saya mentok, saya selalu percaya. Bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Itu yang kekuatan saya. Kekuatan saya adalah dalam iman. Ingat, jalanilah hidupmu dengan iman. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sehingga saudara menjalankan usaha, membangun pernikahan, membangun rumah, mau sekolah S3, S2, saudara mau kerja di luar negeri, saudara mau punya usaha yang sukses, saya hanya katakan hiduplah oleh iman. Tidak iman namanya kalau sudah melihat. Tidak iman namanya. Kalau saya sudah lihat, ini aqua. Ngapain lagi aku beriman? Ya betul lah ini aqua. Iman itu bicara, aku belum lihat sorga, tapi aku percaya. Aku meninggal dunia, masuk sorga. Pernahkah aku lihat sorga? No. Tapi kenapa aku percaya? Karena aku beriman kepada Tuhan Yesus. Engkau belum melihat engkau sukses. Tapi engkau percaya 2025 ada kebaikan, ada kesuksesan yang diberikan Tuhan. Pesanku sama saudara, hiduplah oleh iman. Roma 1 ayat 17. Supaya saudara 2025 jangan hidup biasa-biasa. Aku tidak tahu apa yang sedang saudara rencanakan 2025. Saya percaya di antara saudara ada planning. Ada rencana 2025 bangun rumah. Ada rencana menikah. Ada rencana punya jodoh. Walaupun sekarang nggak nampak. Yang mendekat pun nggak kelihatan. Saudara punya rencana, punya usaha. Bahkan rencana buka cabang, buka ini. Saudara rencana membangun rumah. Apapun rencanamu. Ayat ini berkata sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman. Dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Katakan saya hidup oleh iman. 1, 2 ya. Bilang sebelahnya hiduplah oleh iman. Bukan oleh apa yang kau lihat. Istri-istri kalau kau melihat suamimu masih belum bertobat. Lihatlah dengan iman suamimu bertobat. Bayangkanlah suamimu berdiri di sini sebagai singer. Bayangkanlah suamimu mungkin memimpin sel grup. Bayangkanlah paling tidak suamimu memimpin ibadah keluarga. Engkau melihat faktanya mabuk, judi, kasar. Pikirkan yang baik, yang benar. Filipi 4 ayat 8. Pikirkan semua itu. Sehingga saudara akan jadi imanmu. Jangan hidup dengan apa yang dilihat. Hiduplah oleh iman. Hiduplah oleh iman. Sehingga engkau mengimani suamiku bertobat. Suamiku berubah. Suamiku setia. Suamiku sayang kepada kami. Suamiku orang yang takut Tuhan. Suamiku melayani Tuhan. Suamiku diberkati Tuhan. Suamiku setia. Imani yang baik. Kita belajar dari Abraham dengan Sarah yang sudah tua. Roma 4 ayat 18 sampai 20. Saya mengajak setiap saudara. Hiduplah dengan iman. Orang yang hidup dengan iman pasti semangat hidupnya. Orang yang hidup dengan iman pasti perbuatannya berbeda dengan orang lain. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati dan sia-sia. Roma 4 ayat yang ke-18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Ini adalah Abraham. Namun Abraham berharap juga dan percaya.
bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 19. Sama-sama kita baca 1-2 ya. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ayat 20 sama-sama. Ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Abraham bisa aja punya alasan. Aku tua 100 tahun. Istriku Sarah pun sudah tua. Bagaimana bisa melahirkan? Dia punya alasan untuk tidak percaya. Tapi iman Abraham, dia tetap percaya kepada Tuhan. Dan lihat, dia menantikannya 25 tahun. Maka saya katakan, iman akan dibarengi dengan sabar. Orang yang beriman, ciri-cirinya sabar. Kalau saya tanya apa ciri-ciri orang beriman, jawab sabar ya. Apa ciri-ciri orang beriman? Bilang sebelahnya, sabar. Sabar. Iya tapi kita belum punya rumah, sabar. Iya tapi usiaku udah 35 tahun, aku perempuan lagi, sabar. Sabar. Bayangkan aja dia datang. Sabar. Saudara, banyak orang beriman tidak sabar dalam kesakitan. Banyak orang beriman menyerah ketika ada penderitaan. Pesanku sama saudara, jadilah orang sabar. Saudara, percayakah apapun masalahmu, kalau saudara sabar dan beriman, pasti selesai. Apapun persoalanmu, sakit penyakit. Bagi engkau yang punya sakit penyakit yang pernah kualami, GERD anxiety. Saya pernah sakit lambung. Dan muncul rasa kecemasan. Sampai berat badan turun 20 kilo. Sampai dokternya panggil dulu istrimu, mana tahu kalian punya masalah. Mana istrinya Pak? Saya panggil. Ini masih hidup dia. Sini. Karena salah satu penyebab GERD itu adalah persoalan internal. Ya, pasien keluarga-keluargaku yang di YouTube itu begitu rame. Yang di TikTok. Orang yang punya pikiran yang cemas. Cemas karena ulah pasangan. Cemas karena pasangannya banyak persoalan, ada orang ketiga. Kecemasan dalam pikirannya menaikkan asam lambungnya berkelamahan, kronis. Cemas karena anaknya sudah meninggal dunia. Anaknya meninggal dunia, dia cemas, asam lambungnya naik. Sehingga disebut dia GERD anxiety. Artinya apa? Bahwa asam lambungnya naik bisa sampai ke atas, tenggorokannya itu sampai panas. Burn, terasa terbakar, panas, saya ngalami itu. Saya bilang sama istri saya, seperti ada kompor di perutku ini. Bayangkanlah bagaimana membawa kompor kemana-mana. Saya bilang gak tahan Tuhan, gak tahan. Tidur gak tenang. Secara hubungan dengan istri bagus, dengan anak-anak bagus. Gak ada persoalan yang terlalu kami persoalkan. Tetapi lambung saya panas seperti ada kompor. Saya sepertinya kemana-mana bawa kompor panas. Saudara, sedikit aja saudara kena knalpot. Saudara langsung kan refleks kan, knalpot. Ini apinya di dalam. Saya mau katakan keluarga-keluargaku yang di YouTube. Bagi engkau yang mengalami GERD anxiety. Saya pernah di situ. Saya bahkan hubungi beberapa jemaat gereja yang kena gejala lambung. Gimana rasamu? Rasanya mau mati, takut dengan kematian. Ada rasa-rasa linglung. Udah sempat pikiranku. Nah gila Dawan. Udah seperti yang lari ya kilometer kiri. Kenapa ini ya? Terus aku kusadarkan aku pendeta. Tapi pendeta pun manusia.
Pendeta pun diuji imannya. Saya diuji, makan obat, diopname dalam masa COVID itu berkali-kali dalam masa COVID itu. Sampai orang bilang saya ini seperti mayat berjalan. Pucat, kurus, dan saya masih khotbah loh di situ. Dalam posisi itu saya masih khotbah, 3 bulan saya off. Karena udah masuk kita COVID di mana kita dirumahkan. Tapi yang saya maksudkan adalah, jujur iman saya diuji pada waktu itu. Kalau disuruh pilih, saya kadang-kadang berpikir, ya sudah kalau ini waktuku mau mati, mati aja Tuhan. Daripada terbakar ini terus. Sampai begitu doa saya. Kalau memang ini waktuku aku mati, mati aja selesai. Supaya jangan terus rasa terbakar ini di lambungku. Semalaman, seharian, sebentar enak, kambuh lagi, panas. Saya dibayang-bayangi kematian. Tapi saya diberikan Tuhan ayat firman Tuhan 1 Petrus 4 ayat 2. Saya bernego dengan Tuhan. Kalau ini di hari terakhirku, ya sudahlah Tuhan, aku serahkan kepada Tuhan dan kepada kehendak-Mu. Tapi Tuhan bicara 1 Petrus 4 ayat 2. Supaya di sisa hidupku, kuserahkan kepada Tuhan. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia. Tetapi menurut kehendak Allah. Inilah negoku dengan Tuhan. Kalau kau berikan aku sisa 15 tahun. Kupastikan aku tidak main-main. Kupastikan aku tidak cinta uang. Kupastikan aku meninggalkan kedagingan. Kupastikan oleh kasih karunia-Mu Tuhan, aku tidak menginginkan hal-hal duniawi lagi. Yang kuinginkan hanya Engkau. Makanya setiap hari saya hidup sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan sungguh-sungguh mengasihi istri dan anak-anakku. Mau semarah apapun istri anak-anakku udah lama sekali mereka tidak enak. Emosi yang kurang stabil, saya tidak pernah jawab lagi dengan marah. Dengan siapapun saya nggak mau bertengkar. Karena aku tahu ini adalah di sisa hidupku. Aku tidak tahu apakah lewat 2020 waktu itu. Karena aku lihat waktu itu teman-temanku dokter mati satu-satu. Kulihat teman pendeta mati satu-satu. Kulihat Facebook mati. Seperti musim durian, ini musim kematian. Entahlah, kalian merasakan gak waktu itu? Lihat Facebook, yang ini mati, yang ini mati, yang ini mati. Kawan-kawan dekat. Dalam hatiku, udah dekat lagu ini. Ya urusan Tuhan lah itu. Mati adalah untuk Tuhan, hidup adalah untuk Tuhan. Tapi saya diingatkan Tuhan tetap beriman sembuh. Saya beriman sembuh dalam nama Yesus. Ingat, orang beriman bukan langsung instan. Ada kalanya beriman itu dijawab 13 tahun. Ada kalanya dijawab 40 tahun orang Israel di padang gurun. Ada kalanya 25 tahun. Tolong bagi saudara yang mudah mengeluh, mudah menyerah, mudah galau. No, don't strawberry generation. Jangan menjadi generasi strawberry. Generasi muda gelisah, muda menyerah, muda stres. No, saya berdoa saudara orang yang tetap beriman di masa penderitaan. Ada Tuhan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Puji Tuhan saya sembuh. Saya sehat, berat badanku kembali bengkak begini. Aku pun jadi kesusahan lagi balik. Harapanku Tuhan, sehatnya aku kalau bisa balikkan berat badan kayak yang lalu, 70. Tapi sepertinya sulit di pikiranku. Tapi Tuhan bilang, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi kalau kita tidak mau jaga makan, ya nggak bisa juga. Mau saya tepuk tangani. Karena itu perlu doa dan menjaga makan. Dan low karbo. Teorinya mudah, perbuatannya sangkal diri. Saling tolong menolonglah kita. Jangan lupa ya, di Natal ini ya, kebanyakan karbo, makan terus, mumpung gratis. Inilah yang merusak iman, mumpung. Haji mumpung gratis, masuk semua. Masuk tahun 2025, timbang dia, naik 10 kilo. Kok naik? Kata cobalah. Dia yang makan, tapi dia yang nanya, kok naik?
Malaikat bilang, aku pun tak tahu. Jaga makanan. Saudara, Tuhan punya cara. Sekali lagi katakan, Tuhan punya cara. Bagianmu beriman dan hidup benar. Amin. Nah, saudara yang saya kasihi, Ratapan 3 ayat 26. Ratapan 3 ayat 26 sama-sama kita baca. Ratapan 3 ayat 26 berkata, 1-2 ya. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Sekali lagi katakan 1-2 ya. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Nantikanlah pertolongan Tuhan. Aku tahu bagi saudara ada beban, ada pikiranmu yang punya persoalan. Andalkan Tuhan. Semua indah pada waktunya. Apa yang sedang kau imani, nantikan pertolongan Tuhan. Terus beriman, terus lakukan bagianmu hidup benar. Yang kedua, memiliki hati yang siap. Lukas 1 ayat 38, Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara, kadang-kadang di luar pikiran kita apa yang terjadi. Maria berkata dalam kitab Lukas 2, coba dibuka bang, ayat yang ke-19. Lukas 2 ayat 19. Dalam kelahiran Tuhan Yesus, ketika malaikat Gabriel memberitahukan kelahirannya. Ini jawab Maria. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Artinya Maria tidak paham semua itu. Nggak paham. Di endingnya pun dia nggak paham semuanya itu, peristiwa itu. Tapi dia hanya berkata, aku ini hambamu Tuhan, jadilah padamu. Meskipun aku tidak paham bagaimana hamil tanpa suami. Tapi aku ini hambamu, jadilah padaku apa yang kau kehendaki. Saudara yang saya kasihi, tidak perlu semua masalahmu harus paham. Sering kadang-kadang kita menjerit, kenapa pernikahanku begini? Kenapa anak-anakku begini? Keluarga-keluargaku yang di YouTube, di TikTok, Facebook, Instagram. Mereka menjerit berkata, kenapa aku hadapi begini? Kemudian yang membuat mereka lebih sedih apa? Dibandingkan pernikahannya dengan pernikahan orang lain. Orang lain bawa suaminya, aku tidak jelas. Ada tapi tidak ada. Itu yang paling sakit. Ada suami tapi tidak ada. Ditanya orang, ada suami? Ada. Tapi tidak ada mendampingi dia. Yang lebih stres. Dia pergi dengan perempuan lain. Bertahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Sakitnya bukan main. Ibu itu cerita ke saya, paling sakit pak. Tiap Natal ditanya gereja semua, mana suamimu? Tahun pertama bisalah aku jawab, luar kota. Tahun ke-10 pak, pertanyaan yang sama, mana suamimu? Diam aku pak, pulang nangis. Tekanan mental. Maka jadilah kau pasangan setia. Jangan buat pasanganmu trauma seumur hidup. Perselingkuhan dapat menimbulkan trauma seumur hidup. Maka engkau anak gadis, anak muda, kalau sudah berselingkuh pacaran, putuskan jangan lanjut. Karena perselingkuhan itu dibawanya nanti di pernikahanmu. Mengubah karakter tidak sehari, tidak sebulan. Jangan beradu nasib. Carilah yang takut akan Tuhan. Carilah yang setia. Carilah yang sayang samamu. Yang kalau kau sakit, dia merawatmu. Kalau istriku ini sakit, aku khotbah KKR di mana? Aku lebih pilih merawat dia. Merawat anak-anakku. Pengganti pengkhotbah banyak. Pengganti pendeta banyak. Pengganti suami siapa? Bisa aku bilang, gantikan dulu Pak sebentar, khusus istriku. Bisa. Gak ada pengganti suami. Ada lagi, suami bilang begini, pengganti istri ada, pengganti mama tidak ada. Jadi maksudmu, mama lebih penting daripada istri. Inilah suami yang gangguan jiwa.
nggak ngerti Alkitab tapi berani menikah. Ingat ya, dengar. Saudara harus tahu, istriku dengan mamaku nggak bisa kubandingkan, beda jauh. Bedanya di mana? Istriku satu dengan aku, di dalam diriku. Mamaku di luar aku. Jauh? Jauh? Jawablah, bersiap kita khotbah ini. Udah habis suaraku. Istri, kata Matius 5, kata kitab Matius bahwa kalian bukan lagi dua, tapi satu. Berarti istriku ada dalam aku. Betul. Mamaku enggak di dalam aku, tapi ku sayangi. Ku kasihi, tapi tidak di dalam. Apa kitab Kejadian? Katakan kepada laki-laki, hai laki-laki, tinggalkanlah ayah dan ibumu. Bersatulah dengan istrimu. Bersatu. Enggak pernah dibilang bersatulah dengan mamamu. Enggak ada. Ada loh suami yang begitu bodoh berani menikah. Pengganti mama tidak ada. Pengganti istri ada. Bodoh kali kawan ini dalam hatiku Tuhan. Ada yang lebih bodoh lagi. Pengganti adik tidak ada. Pengganti istri adik ada. Lebih sayang dia sama adiknya daripada istrinya. Jadi apa kata adiknya itu yang diikuti dia. Dengar anak-anak gadis, cari suami yang membuat engkau number one. Setelah kau menikah dengan dia, mama itu sudah di luar. Tapi tetap disayang. Ingat, kutanya keluarga inti itu siapa di kakak? Ayo coba lu sama-sama, keluarga inti di kakak siapa? Ayah, ibu, anak-anak. Mama udah di mana? Udah kakak yang lain kan? Di luar itu maksud saya bukan dibenci, tetap disayangi mama, tetap dikasihi. Tepuk tanganlah bagi Tuhan Yesus, puji Tuhan. Ya, anak-anakku, buruku hasian, sarangeo. Di Natal, di tahun baru ini mana tahu udah coba mendekatimu. Tanya sama dia. Pertama bang, jawab dulu. Kalau kita menikah, apakah engkau siap mengasihi aku sampai kau mati? Kalau dia masih pikir-pikir, putus selesai. Engkau bukan pria idamanku. Sorry ya bang, sorry ya, putus. Enggak, saya tambah-tambah memang gitu ayatnya, Efesus 5. Hai suami, kasihilah istrimu, rela mati. Itu ayatnya. Memang gitu bunyi ayatnya, saya enggak tambahi. Sebagaimana Kristus rela mati, begitulah suami rela mati untuk istri. Ya, di Natal ini kan, di tahun baru ini kan akan ketemu kau dengan cowok-cowok yang akan mendekatimu. Tuhan Yesus memberkati saudara. Demikian juga kau laki-laki, jangan cari cewek yang hanya cantik. Kau tidak akan sehat karena cantiknya. Bahkan kau bisa ritik dibuat cantiknya itu. Uang salon pun jutaan. Merawat kecantikan itu mahal bos. Jangan kepinginnya, aku maunya yang cantik. Perawatannya mahal. Cari yang sederhana aja. Tapi hatinya bersinar. Takut akan Tuhan. Setia kepadamu. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tuhan punya cara dan siapkan hatimu. Amin saudara.